Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Vaksinasi menjaga imunitas tetap waras. Vaksinasi menginspirasi musisi tetap berkreasi. Kembali lagi bersama kami, Bang Jabo. Saya, Bang Jabrik Beben Bena. Saya Ino Encus Colin, Botak. Bang Bots atau Bots. Sing salaman. Oke, saya perkenalkan, nama saya Beben Bena dan Cisno. Cusno. Karena jadi Cisno, Ino, Colin. Terus? Iya. Tarik namun ke saya aja kan? Nanya. Oh, gue udah nanya. Baik, gini, kurang lagi cicing lah. Oh, siap. Nyantai, baik lah. Nurut. Oke, baik. Ah, Nanya ya, Bang Ben. Saya mau nanya nih. boleh. Bang Ben selama ini jadi musisi. Kunaon milih jadi musisi? Nah, sebenarnya kan kalau pilihan makan karena memang seleksi kehidupan sebenarnya. Jadi Prosesnya. hari proses kehidupan karena memang saya dulu juga seorang kerja dan sekarang kenapa jadi musisi mungkin dari kejenuhan kerja terus saya keluar akhirnya saya merintis ikut emang karena memang jiwa seni saya ada di situ suka lah walaupun hanya kemampuan saya tidak sebagus orang lain lah tapi saya punya keinginan bahwa saya pengen seperti itulah anu dicita-citakeun dulu kan ya Mick Jagger, sosok Mick Jagger seorang artis dunia yang pada tahun itu memang cukup fenomenal sekali ya pada tahun 80, 70, 80 Rolling Stone di kota Bandung. Jadi setiap ada penampilan band di acara Agustus itu pasti yang tampilnya Rolling Stone. Dan karena memang lingkungan saya dulu di Cicadas, jadi saya terbawa dengan Cicadodes. Teh. Jadi terbawa dengan lingkungan Rolling Stone. Jadi akhirnya saya pengen jadi seorang pemain band. Cocok. Nah, gitu. Karakter suara. Itu mah kebenaran bener. Kebenaran. Nah, cek saya mah nya kieu we. Muka dua ya. Menikmati itu awalnya. Begitu Bang Ben nyanyi, eta kumaha prosesnya bisa sampai ke panggung, dari panggung ke panggung atau awalnya? Ya otomatis karena memang setiap pekerjaan apa yang kita senangi, ya pasti kita enjoy lah di situ. Dan akhirnya sampai sekarang kan nggak kerasa waktu dalam waktu bermusik. Masa serius sih ngobrolnya? Rada gitu tas jadi. Sama didinya. Apa nanya didinya tuh? Ya, nanya tuh dah, ini rada jawabna gampang teuing urang. Jadi saeutik rada tarik. Oke. Nah, jadi kieu no. Nah, tah ieu. Jadi kieu hari kenapa saya jadi seorang musisi? Lamun cek batu mah seorang musisi dari saya biasa-biasa itu adalah hobi saya sebenarnya. Jadi saya belajar senang melihat band-band yang di Bandung kan cukup aku udah musisi lah di Bandung. Terus saya kebetulan di lingkungan daerah Cicadas dulu pada ininya kan penggemar Rolling Stone begitu banyak dan akhirnya kena dampak lingkungan saya akhirnya bisa belajar bernyanyi Rolling Stone walaupun tidak sempurna juga. Oke, Bang Ben. Saya tanya ke enak. Bang Ben pertama awal naik ke panggung tuh tahun sabaraha. Dia ngerasana kemana gitu. Ayo mulai dogon atau kumaha tuh. Kan baheula gitu. Nah, kalau dulu saya bermain musik pertama dari festival ikut festival. Pertama kali ya main band-band Agustusan akhirnya ada festival waktu itu Radio JMR tahun berapa ya? 84, 86, 87 lah. Waktu di Saparua deh. Di Saparua kebetulan pada saat itu mereka beneran ya
ayah faktor keberuntungan jadi juara 1 Bandung Raya pernah. Ya, Mana hiji? Zamannya Yosef Sudibyo sama Yosef. Weda Prasta. Ah. Waktu itu bandnya kalau salah Dinasti ya. Itu. Jadi ya mulai dari situ, tapi situ nggak berlangsung lama main band sampai tahun 91. Tahun 80 saya berhenti kerja. Nah, nyambung lagi tahun 2014-an. 2014. Saya ikut bersama belajar sama Mat Kita oleh band Bandung nih. Nah, konotasi orang Rolling Stone Pak zaman harita saat itu di mana yang namanya Rolling Stone tuh bangsa grab gitu. Nah, Mang Ben sempat spesifik ya, sempat terlibat dalam hal-hal itunya. Sempat. Dia jujur Masa jadi presiden, Pak nanti. Jadi gini, pada saat itu memang waktu itu kan nggak begitu aturan ketat. Jadi memang saya juga sebagai ke bawah arus lah. Nah, nggak malu. Ke bawah arus sampai ke main band, pas main band, waktu main kadon uli itu pas main rusuh, naik panggung pas dipanggil naik panggung, pas saya kan main drum dulu. Main drum dulu. Main band, udah main band kan minum lo baterai. Meski mau dulu di juru teh ceritanya nyarane. Sekali nyarane teh ngena dia tembok, ada PT kan backdrop teh dinukain hadap leungit wah cenah pemain drama ya. Lain bisa ngaleungit padahal mah dibebeut. Kayak gitu lah. Ngalamin gitu ya. Itu Rolling Stone cadas teh buat sangat. Bisa cadas. Kalau mau dulu kan informasi musik-musik dunia teh kan terbatas. Tapi kenapa Rolling Stone bisa masuk pada era zaman-zaman itu sehingga jadi setiap gang tahu Rolling Stone band nurek main pokoknya untuk mau lagu Rolling Stone pasti dibalik dong. 80 saya tuh mengalami hal seperti itu. Artinya gini, sampai pelosok-pelosok Cicadas yang namanya Kedalam, saya ada teman udah almarhum namanya Denny Apung yang hari pas meninggal namanya dia berubah jadi Dean. Nah, saya diajak ke situ ke dalam. Memang Cicadas ini konotasinya ke situ, pelarinya ke Rolling Stone. Iya. Bang saat itu tinggal di Cicadas atau di mana, Mas? Saya tinggal di Ahmad Yani di Jalan Cidurian, Babakan Haji Tamim. Oh. Di situ. Saya dari kecil besar di situ. Oke. Gimana? Siapa tahu sorry. Mang mulai main band tahun sabaraha sampai ke ayeuna sampai sekarang ini berapa tahun? Hitungnya dari mulai Mang. Ya main band kan Dimulai. tadi kan saya udah cerita. Saya main band dari tahun 87 sampai 90. Seberapa tahun ya? 2 tahun. Berapa tahun? Itu. Ada Nah, puluhan tahun ya? untuk main band eta sama itu kan baru 3 tahun dari 91 saya berhenti. Katakanlah gini, dari awal sampai sekarang ini berapa tahun? Ya lama sih, tapi kan Puluhan tahun kan berarti kan? Cuman aktifnya tahun sekian sampai tahun aktifnya itu dari 2000 kemarin 2014 ke sini lah. dunia perduitan Itu baru kerasa main band ayam lunak kayak gitu lah. Tapi asik ya, perjalanan proses hidup kita asik. Amin. Di sabaraha grup mesti dialami ku Saya mah Mang Jabrik. baru 2 grupnya, 2 grup band. Walaupun nyanu lain nama lah, cabutannya biasa nge-develop. Edisionalnya. Edisional gitu lah, belum cuma karena memang Anu dirasakannya anu dirasain apa ya? Band naon sampai bisa mengangkat Mang Jabrik atau Om Ben sampai bisa terkenal dan bisa merasakan enak bermusik dengan band mana? Anu sekarang atau dulu atau apa? Dulu mah kan cuman pembentukan perjalanan proses ya. Kalau untuk sekarang, karena saya banyak belajar dari band-band yang sudah maju, ya alhamdulillah dari tahun 2000. Sekarang saya di Madstone sekarang kebetulan. Yang paling asik itu di Madstone. Di Madstone
Oke, spesifik saya nanya kembali. Eh, Prestasi atau rasa yang paling enak bermain, apa puncaknya yang dirasain paling asik itu kapan dan seperti apa? Kalau menurut saya ya untuk sekarang ini ya alhamdulillah ada terasa gitu, mungkin hasil dari proses perjuangan dulu. Ya mungkin dengan Mas Tun kebetulan anak-anak solid, dan satu visi satu misi kita bisa menjalankan. Ketika kita dipercaya sama orang untuk tampil baik, ya disitulah dapat dapat sambutan, oh ya bagus, ya itu akhirnya, dan bisa menghasilkan sesuatu. Yang paling asik maksudnya? Yang paling asik Puncak. Oh, itu puncak itu di sini gitu. Main itu enak dan punya prestasi itu di dia gitu. Misalkan orang main, oh di Bandung orang paling asik main itu di dia. Ya sebenarnya kalau main gitu mah relatif ya. Kalau menurut saya menjadi kalau main band itu kalau bagaimana kondisi, walaupun baik atau tidak baik juga harus baik bagaimana caranya. Oh jadi pendapatan aneh oke ya? Ya harus dibentuk sama kita sendiri. Oh iya betul, ngerti. Nah, Jadi kayak maksudnya hari orang makan, saya yang pasti mengalami hal itu. Kalau ditanya nanti, artinya Mang Ben ini kalau di main paling enak tuh paling puncaknya prestasi itu di mana gitu kan? Ya. Oh saya main misalnya di Gelora, Separuh, gitu kan? ya. Ada Mang Ben mantep kan? Setiap di mana main rata aja gitunya. Jadi gini, kalau Yang terbaik aja. setiap event kan beda-beda kemampuan si penyelenggara. Yang paling memang itu yang pernah kayak di acara Sunday Rock di Sunday Surya Rock. Itu paling asik. Asik gitu, karena memang saya main dengan orang senior. Oh sih, jadi saat itu Pernah, terus di Saparua juga pernah bareng sama band-band yang. Terus kemarin di Jakarta, kemarin pernah di Taman Mini gitu, Mas Tun pernah tampil di sama Kang Buyung Aktuil itu paling asik. itu. Ini ngobrol-ngobrol kita tadi kesel. Saya orang nanya ke didinya. Makanya kita tadi kayak nanya wae. Dona naon? Besok Gantian. tanya. Wah. Kunaon Phil Collins emang karena memang kunaon ayeuna kusno teh botak gitu misalkan. Botak saya dari dulu emang sering botak. Jadi, Apa karena memang pengaruh Phil Collins? Ente sebenarnya mah. Nah, saya mau nanya. Dari kecil saya tuh seneng botak. Oh, berarti cocok berarti membawakan lagu Phil Collins-nya. Ya kebenaran, oke. Kebenaran Phil Collins, tong salah Phil Collins itu dulu itu botak Jabri juga Korea gitu ya. Nah, soy sedetik. Nah, sampai ke botaknya usia itu. Dari kapan Kang Kusno menjadi seorang pemain band tuh, Cik? Saya tuh main band tuh ya sebenarnya naik panggung lah ya. SMA nih. SMA. Udah bawa genre Phil Collins? Awal naik tuh sebenarnya lain. Jadi karena saya tuh nyanyian gitu ya. Kan si halus orang coba nyanyi. Karena nyanyi lagu Queen. Ada tuh di daerah Bandung, daerah Karasaka. Naik sama teman. Seangkatan SMA di atas 1 tahun, saya kelas 2 di kelas 3. Ini lagu, lagu My Life. Jadi taruh dipanggil, tujuan khususan. Panggil ya saya, pas dipanggil nyanyi, gosip. Wow, jangan jadi, weh. Nah, di awalan gesik, sawer maksudnya. Di sawer gesik, sengal capit. Ngalaman ya awal gitu. Tapi dalam kondisinya sadar, nggak terpengaruh hal itu. Jadi kalau saya main itu dari awal seperti itu tuh, awal tuh sampai saat main sekarang tuh nggak pernah pakai. Jadi air pertama berarti lain Phil Collins. Lain eta. Lagu. Tapi nggak sekali eta. Oh, lagu Eta Unggul. Eta Unggul. Enggak, waktu gini jadi maksud saya ya nanya. Kusno itu mendalami musik eta mah kan sejarah, maksudnya perjalanan. Perjalanan awal Sehingga bisa menemukan Phil Collins sendiri, karakter Phil Collins itu kumaha carana? Eta mah karena cek batur atau cek saha? Saya sendiri. Jadi saya itu tempo hari waktu SMA ada teman saya namanya Asep, sekarang jadi pejabat juga di PDK daerah Bulaga. Pulang sekolah tadinya mainnya teh lagu Paperlet pisan. Lagu Paperlet. Paperlet teh naon emang? Lagu. Oh, judul lagu. Judul lagu Paperlet. Phil Collins bawain Paperlet pada saat itu, tapi lain Phil Collins. Bukan soal karir, tapi Genesis transisi.
diterusin dari Peter Gabriel ke Phil Collins kan. Peter Gabriel mundurkan diri. Nah ini transisi, kegiatan, ada kegiatan. Nah Phil Collins yang menjembatani, yang menyelamatkan. Di antaranya lagu Paperless itu, karena di lagu Paperless, lagu ada brass section di Genesis, ada brass section, tapi pada saat itu ada brass section di lagu Paperless, ya dia main drum, nyanyi, menahun nih, bagus dia cuma resep terus nuansanya ngena, cadence-nya ngena, nempel dah. Terus kedua, teman saya lagi ngasih tahu nih, kaset, yes, masih Phil Collins, I cannot quit this, resep, timbul ingin bernyanyi seperti itu. Phil Collins, itu sejarahnya saat SMA. Dan naik panggung juga di SMA. Tapi aneh, langsung lagi lain Phil Collins dulu. Mana lagu Beatles, aja lagi. Oh, berarti Musno sabara puluh genre-nya berarti bisa lagunya. Ya lumayan lah. Karena saya bukan tidak menyukai musik lain sampai etnik saya suka. Tapi kebetulan cocoknya untuk sekarang, sampai sekarang itu Phil Collins. Ya, Phil Collins. Musik saya memang Anda bawain lagu Phil Collins itu pas. Nah, coba tuh Aina mulai di Paperless sekarang di Paperless itu memang dari dulu anggota bandnya itu, personilnya itu udah pernah ganti belum sampai sekarang? Jadinya Paperless itu tahun 2010 tanggal 24 Juni di BS. 2010 Di BS. Itu Paperless-nya. Tapi perjalanan sebelum jadi Paperless itu panjang. Terus saya pengen tahu nih, penasaran, lagu Paperless itu juga kumaci semua. Ya genre-nya progresif pop, progresif rock. Seperti apa? Contoh lah tuh, beda contoh supaya tahu nih pemirsa di rumah. Cepat, tempo apa? Bebas. Jangan perlu bilang. Tiga kumata. Fever Late. Itu salah satu. Lagu Fever Late. Terus lagu Genesis transisi tadi. Terus lagu Fever Late, lagu muncul album pertama, Peace for You. Only a little, which word you sent to me is where you go now. Dikasih Ya tak? Album pertama, halus Peace no. for You. Di pertengahan dapat Grammy Award. Phil Collins mau kolaborasi buat Empire, Section segala macam, dia sangat ya musisi termasuk jenis juga. Oke, kalau begitu sekarang saya nih mau nanya sama kampus Phil Collins ini, pencapaian terbaik yang dicapai selama menjadi musisi itu apa? Ya itu jadi akhirnya relatif ya tadi komen oke. Ya pencapaiannya kembali ke tiba-tiba saya di Bandung nggak kenal ke saat kenal artinya tiba-tiba saya ditelepon di Jakarta ini di Jakarta. Oh, pernah main di Jakarta? Oke. Saya punya band Jakarta namanya Sentris, itu band sebenarnya jadi orang-orang yang bereuni di UNS 20 saat itu tahun 2013 reuni di Jakarta, belum ada jadi pejabat tuh, masih 50-an lah gitu. Reuni mereka pada saat kuliah 25 tahun yang lalu di UNS ini punya grup band namanya Sentris, lagunya Genesis, ikut festival juga juara sebenarnya band ini. Pada saat reuni di Jakarta orang berhasil, mereka bawain lagi biasa reuni lagi itu. Begitu mereka main vokal lebih juga gitu, bingung. Info ayah orang giginya orang keberapa Bandung namanya si Bang Hendra pas namanya Five Sisters itu kalau mau vokal telepon itu tapi tau nggak ganggu kan terlihat tau coba gitu
Diteleponlah saya berikutnya. Telepon oke. Sezat saat datang di Jakarta ke tempat Bali Sudirman ke depan dikit. Tempat apa tuh di daerah tempat masuk di basement situ. Ngobrol-ngobrol tempat latihan di Bibop, di Bibop dites. Ada 5 orang, saya keterima. Gitu. Nah, main pertama setahun kita nggak main, kita latihan aja. 3 bulan dapat job di Tulung Agung. Hotel Crown pakai orkestra 175 orang. Pertama main nih band itu. Alhamdulillah bagus. Yang paling asiknya pada saat Genesis itu fanatik Genesis itu sebenarnya di Indonesia atau di Asia Tenggara, saya yakin di Malang. Itu paling asik penggemar fanatik di sana. Itu dan saya sukses di sana. Di under instrument segala macam gila loh. Kita band baru main di Malang, mereka tahu cuman Cockpit dan Genesisnya di sana. Dan nonton di sana jujur dan dibudayakan seperti Bandung tahun 70-an di ITB seolah lumpur botol udah gitu sendal gitu kan. Di sana masih ada, di kafe juga ada. Saat itu saya main, kita tahu sih cuma Cockpit. Ya betul, yang saya tahu kan. Nah, ntar dulu, jangan dipotong dulu, ada cerita di situ. Begitu saya main di situ, kan sebelumnya di understand ya sama ketua komunitas di situ. Awas di sini bukan di Bandung, di sini bukan di Jakarta. Salah lempar kami tahu titik koma benar begitu main. Ya, penonton tahu titik koma gue nyanyi, kurang nyanyinya ngobrol. Nah, sukses, gitu. Sukses, alhamdulillah. Itu puncaknya, karena memang fanatik Genesis itu di sana, di Malang. Berarti ada barometernya Genesis juga. Ada Kan barometer. kayak rock, ya. Sekarang kayak jenis Phil Collins atau Genesis itu mungkin di Malang juga ya. Nah sekarang kan gini, di Indonesia itu yang cukup, yang saya tahu gitu ya, itu Cockpit nih. Cockpit itu salah satu grup band yang beraliran Genesis kalau nggak salah. Nah apakah Anda pernah mempunyai nuansa pemikiran orang yang boga band tributnya juga kieu gitu kan? Cockpit itu pada saat itu memang sangat booming. Nah, tapi kan kalau nggak salah kamu pernah nggak? Pernah kan tadi. Pernah gabung sama Cockpit? Pernah? Cockpit saat itu pernah di Titan Center sektor 7 di Bintaro. Oh, gitu. Bang Reddy yang nelfon saya, no nyanyi bareng Arisaf yang hari itu masih ada. Jadi saya pernah gabung juga sama mereka Cockpit. Nah itu juga salah satu ya kebanggaan lah artinya. Berarti, karena di Indonesia legend Genesis tuh. Kamu kalau menurut saya ya sangat luar biasa sekali gitu. Oh alhamdulillah. Prestasinya cukup ayah meren. Ayah Ya. Ya gitulah man. Jadi terjauh-jauh man kalau kita di orang ngobrol masalah genre terutama tribute ada kelebihan man gitu ya yang detail orang lihat. Terus pengalaman kamu selama kamu jadi musisi apa yang paling pernah tidak menyenangkan selama menjadi musisi apa itu? Ya tetap kembali ke kehidupan kalau masalah artinya kehidupan bermusiknya itu pasti ada. Balik lagi ke kitanya juga. Balik lagi kita Seperti mensikapinya apa, gitu ya. Relatif sih sebenarnya kalau konflik ya, atau artinya konflik kan ya dengan teman-teman gitu ya. Ada, pasti ada. Karena cek orang Sunda mah lamun pakai truk teh mau piring, mau ujung halu, mau ujung motor gitu pasti jeung sendok gitu. Jadi intinya walaupun di mana bumi dipijak dijunjung. Bisa gitu. Sekarang saya tanya lagu yang paling kamu yang paling suka terhadap Phil Collins atau jenisnya lagu apa? Anu hafal we. Udah apa udah dihafalkeun gitu. Nu paling resep. Da kabeh resep gitu nya. Phil Collins ini mesti ngobongi siapa nih? Hubungi saya Ino atau Cusno, nomor telepon di bawah ini. Oke. Anda senang dengan lagu-lagu Rolling Stone? Kalau Anda ingin mengundang silakan hubungin Saya Beben Bena.
dengan nomor telepon ini di bawah ini. Kuplit. Situasi sulit itu mendorong seseorang menciptakan hujatan kepada nasib, tapi sebenarnya nasib itu kamu mau berupaya. Kamu dapat, kamu dapat, kamu dapat, yeah. Vaksinasi setiap hari Rabu dan Kamis jam 8 malam di channel YouTube Vaksinasi Podcast. Audio Jungle.